Ya itu kembali lagi ke hati kalian ya. Tidak ada yang memaksa kok. Masa sampai antikristus atau dajjal itu meninggoy saja kalian tidak pekaan ya, berarti ada yang salah pada hatimu ya. Ada yang harus ditinjau lagi dari hatimu. Kenapa kok tidak peka, tidak tahu? Itu berarti ada masalah pada hatimu. Hatimu itu ada rasa pahit atau ada rasa stroberi atau coklat, kan nggak tahu ya, masing-masing hati kan berbeda-beda ya. Ya kalau ada rasa coklat atau rasa stroberi ya tinggal dijadikan roti bakar aja ya. Ya itu tergantung kalian ya. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh kalian percaya atau tidak ya. Itu kan dari hati kalian sendiri ya. Seperti itu. Dan Tuhan Yesus datang itu kedua kalinya untuk menghakimi ya, untuk menghakimi seluruh dunia, untuk memurkai manusia-manusia yang tidak percaya akan kuasanya, akan kedatangannya yang kedua kalinya. Makanya banyak bencana bermunculan sana sini, tidak ada habisnya. Seperti itu. Jadi kalian harus ya peka ya. Ya kalau kalian tidak peka ya itu terserah kalian ya. Kan kalian sendiri, hati kalian sendiri. Jangan sampai kalian mati atau binasa dalam kondisi tidak tahu keberadaan Tuhan Yesus ya. Itu sangat disayangkan sekali. Kalian berarti selama hidup ini rugi sendiri ya kalau sampai meninggal pun tidak bisa bertemu. Padahal ini sudah zaman Omega, zaman yang menentukan antara kalian bisa masuk 1000 tahun damai atau kalian justru tertinggal di zaman antikristus ya. Karena waktu sudah sangat mepet sekali ya. Yang tidak masuk ya tidak masuk, yang masuk ya masuklah. Itu kan tergantung iman ya masing-masing. Ya jangan ada penyesalan, jangan ada ratap tangis semuanya ya, karena memang sudah ditentukan ya. Karena yang masuk 1000 tahun damai itu tidak mungkin level iman Petrus, level iman Thomas, bahkan level iman Yudas ya, itu tidak akan pernah bisa masuk. Kalian tahu tidak kenapa salib terbalik itu diibaratkan dengan penyaliban Petrus? Pasti kalian tidak tahu ya. Salib terbaliknya Petrus itu kan sudah dikatakan bahwa Petrus itu menyangkal. Makanya salibnya itu terbalik. Dan dia adalah antikristus sendiri karena menyangkal. Makanya sewaktu disalibkan, salibnya terbalik sebagai simbol antikristus karena dia menyangkal. Makanya para pengikutnya semuanya adalah antikristus. Ini aku buka dengan cuma-cuma ya, bahwa yang menyangkal Tuhan Yesus, makanya salibnya terbalik.
itu bukan untuk menghormati Petrus, melainkan dia adalah orang pertama yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia adalah antikristus yang pertama. Makanya pengikutnya yang mengaku bahwa gereja itu didirikan oleh Petrus, makanya mereka adalah antikristus sendiri. Seperti itu. Tiga kali penyangkalan. Makanya para pengikutnya, mereka tidak tahu dengan kebenaran, karena yang mereka ikuti ya antikristus itu sendiri, yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkalku 3 kali. Bukankah itu perkataan dari Tuhan Yesus? Tapi manusia tidak tahu itu adalah arti dasar salib terbalik dari Petrus, yang artinya adalah menyangkal, sebagai simbol antikristus karena menyangkal Tuhan Yesus, bukan sebagai penghormatan kematian Petrus, melainkan karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus, makanya salib terbalik, makanya Petrus itu adalah antikristus. Seperti itu. Kalian harus mengetahuinya. Sebenarnya aku tidak mau membukakan ya, tapi memang ya sedikit saja yang aku bukakan ya. Seperti itu. Makanya kan kematian Petrus itu kan disalib terbalik ya, karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Kematiannya Petrus itu kan sadis ya, disalib terbalik karena menyangkal Tuhan Yesus. Manusia harus tahu ya, jangan sampai menyangkal seperti Petrus. Jangan sampai seperti Thomas harus melihat dulu baru percaya. Apalagi sampai seperti Yudas ya, menjual beberapa keping perak hanya untuk menjual Yesus ya. Yang sekarang terjadi korupsi di mana-mana. Kalian harus peka ya. Seperti itu. Makanya level iman Petrus, Thomas, Yudas tidak akan pernah bisa masuk 1000 tahun damai. Karena seleksinya itu sangat ketat ya. Nggak mungkin ya di 1000 tahun damai itu ada iman seperti Thomas, Petrus, bahkan Yudas. Di surga itu tidak ada iman seperti Yudas. Tidak akan pernah tembus iman Yudas itu masuk ke dalam surga. Iman Thomas atau Petrus itu masih bisa disembuhkan, tapi kalau iman seperti Yudas itu sudah susah, sangat susah bisa menembus sampai ke dalam kerajaan Allah, dalam surga. Itu tidak akan pernah bisa. Seperti itu.